Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Misomsel Arifin dengan NIM akhir 1044 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya tentang modul LKM 1 tugas nampai. Jadi yang pertama, soalnya itu buatlah array dua dimensi berikut menggunakan nampai. Ada ada 4 baris dan 3 kolom. Nah, jadinya untuk membuat array tersebut, pertama-tama kita mengimpor dulu NumPy alias np. Jadi variabel r sama dengan np titik array. Nah, tadi ada 4 baris, maka untuk membuat baris pertama kita tulis buka kurung siku 4 4 5, ada 3 kolom. Lalu baris kedua 7 6 4, baris ketiga 9 7 4, baris keempat 6 3 7. Nah, setelah itu baru kita print variabel yang kita namakan tadi, yaitu print R. Nah, setelah di print, maka akan muncul nih menjadi matriksnya 4 4 5 7 6 4 9 7 4 6 3 7. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 2, soal nomor 2, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, jadi di sini terdapat 3 matriks karena arraynya 3 dimensi. Yang mana setiap matriksnya itu terdapat 4 baris dan 3 kolom. Matriksnya 4 kali 3. Ada matriks pertama 785, 477, 719, 5410. Matriks kedua 212, 985, 373, 499. Dan matriks ketiga 293, 248, 166, 813. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk membuat array-nya, yang mana ini kan array-nya menggunakan NumPy. Jadi kita harus mengimpor dulu library NumPy. Import NumPy as np. Saya inisiasikan menjadi np NumPy-nya. Lalu di sini ada variabel r. Saya membuat variabel r yang mana nanti yang menggunakan NumPy-nya itu dituangkan ke dalam variabel r. Nah, di sini ditulis ini matriks pertama. Nah, untuk matriks pertama ditandai dengan buka kurung siku. Nah, jadi nanti di dalam setiap matriksnya yang buka kurung siku itu untuk setiap barisnya ditulis menggunakan buka kurung siku juga. Jadinya ini untuk yang matriks pertama, jadinya ada baris pertamanya 785, baris keduanya 477, buka kurung siku lagi, baris ketiganya 719, lalu 5410. Nah, itu sama sampai semua matriks ini sudah tertulis gitu ya. Nah, lalu setelah itu di print, dicetak. Dan setelah dicetak ternyata menghasilkan ini. Ada 3 matriks nih, ada 785, 477, 719, 5410, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, pada soal nomor 3, tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, jadi ada matriks 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada matriks 5 kali 4, ada 5 baris dan 4 kolom, yang mana pada baris ganjilnya itu ditambah angka 1. Lalu pada kolom genapnya itu ditambah angka 2. Nah, jadi bagaimana caranya baris yang ganjil, itu baris pertama, baris kedua, baris pertama, baris ketiga, dan baris kelima itu ditambah 1. Lalu kolom genapnya, kolom kedua dan kolom 4 itu ditambah angka 2 gitu. Nah, di sini pertama kita import dulu NumPy, di sini diinisiasikan menjadi np. Nah, lalu setelah itu dibuat dulu array-nya. Nah, tadi kan ada 5 baris tuh. Jadi buat 5 buka kurung siku, ya kan, di tiap barisnya itu. Lalu ditulis karena ada 4 kolom, jadinya dibuat 4 ya. Ada 1, 8, 8, 2, ada 4. Nah, itu ditulis dulu. Nah, setelah itu untuk mengambil baris-baris ganjil, itu kita menggunakan indeks. Indeksnya di sini R, buka R dengan pengindeksan itu .2.22, yang mana itu nantinya loncat 2 gitu. Lalu titik 2 ya dieksekusi sampai akhir. Nah, jadi
pengindekskan ini itu mengambil baris yang ganjil, lalu nanti ditambah dengan satu, lalu di print. Nah, di print tuh nanti hasilnya ini. Jadi pada baris satu tadi ada 1, 8, 8, 2 itu ditambah satu. 1 tambah 1, 2, 8 tambah 1, 9, 8 tambah 1, 9, 2 tambah 1, 3. Nah, jadi tiap elemennya itu ditambah satu pada baris yang ganjil. Nah, untuk mencari atau mengambil kolom genap itu kita menggunakan pengindeksan juga. Nah, jadi dengan cara titik dua koma satu titik dua titik dua dua. Nah, jadi nantinya kan dibagi dua karena kan kolom genap nantinya ditambah dua. Nah, ketika di print itu kolom yang genap yaitu kolom ini dan kolom ini, kolom kedua dan kolom keempat itu ditambah dua. 9 tambah 2 jadi 11, lalu 2 ditambah 2 jadi 4, 2 ditambah 2 jadi 4 dan seterusnya. Jadi di setiap elemen pada kolom genap itu ditambah angka 2. Nah, selanjutnya pada soal selanjutnya nomor 4, baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, pada array 3 dimensi itu kan terdapat 3 sumbu, ada sumbu X, ada sumbu Y sama sumbu Z. Nah, jadi di sini tugas kita untuk membalikkan sumbu Z ya kan pada 3 matriks ini. Nah, caranya pertama kita impor dulu nampainya, inisiasikan sebagai NP, lalu pada variabel R sama dengan NP titik array. Nah, dibuat dulu matriksnya. Setelah itu untuk membalik sebuah sumbu itu menggunakan fungsi flip. Nah, jadi di sini saya membuat variabel R underscore flipped sama dengan nampai ya kan NP titik flip. Nah, di sini pasang parameternya. Parameternya itu kan ada di variabel R ya kan si matriksnya dan eksis sama dengan dua. Eksis sama dengan dua itu melambangkan sumbu Z ya. Nah, jadi kalau eksis sama dengan 0 itu sumbu X, kalau eksis sama dengan satu itu sumbu Y, lalu eksis sama dengan 2 itu sumbu Z. Nah, jadi di sini eksisnya kita pasang sumbu Z karena kita akan membalik sumbu Z-nya. Nah, setelah itu kita print. Kita print nih. Nah, setelah di print maka akan muncul hasil ini. Nah, jadi hasil balik sumbu Z array 3 dimensinya itu adalah 587, 774, 917, 1045. Lalu matriks keduanya 212, 589, 373, 994, matriks ketiganya 392, 842, 661, 318. Nah, setelah itu untuk soal nomor 5, di sini ubahlah array pada soal 4 menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Di sini gunakan perintah reset. Nah, jadi untuk menggunakan perintah reset itu mengubah yang awalnya pada soal 4 ini bentuknya 3 dimensi array-nya, lalu berubah menjadi 2 dimensi yang diminta menjadi ukuran 6 kali 6 untuk menggunakan perintah reset. Nah, jadi pada array sebelumnya 3 dimensi kita tulis dulu array-nya. Nah, setelah itu kita print. Nah, kalau yang sebelum sebelum reset itu kan bentuknya seperti ini matriksnya. Ada 785, 477, 719 dan sebagainya. Ada 3 matriks gitu. Nah, ketika menjadi 2 dimensi itu hanya terdapat satu matriks gitu ya. Nah, di sini eh, saya menulis new R karena array yang baru sama dengan menggunakan fungsi reshape. R titik reshape di sini menggunakan parameter 6 kan mau dibentuk menjadi 6 kali 6 jadinya 6,6. Nah, setelah itu ketika kita jalankan dan hasilnya itu menjadi seperti ini. 785, 477 pada baris pertama, 719, 5410 pada baris kedua dan seterusnya. Di sini kita cek dan ternyata terdapat 1 2 3 4 5 6. Ada 6 baris dan 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Ya, ada 6 kolom ya. Nah, sudah terbentuk matriksnya itu kan baris kali kolom 6 kali 6. Nah, setelah itu soal terakhir, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, yang awalnya matriksnya seperti ini, itu menjadi seperti ini.
Nah, oke. Pertama kita buat dulu import NumPy, inisiasi alias sebagai NP, lalu variabel R untuk membuat array-nya kita buat terlebih dahulu 5, 10, 10, 7, 7, 8, 4, 10, 9, 10, 25, dan seterusnya. Di sini di sini saya menggunakan indeks, yaitu apa? Menggunakan slicing untuk mengambil beberapa bagian. Yang mana pertama saya membuat R1. Nah, si array utamanya tadi saya pecah-pecah terlebih dahulu untuk mengambil beberapa beberapa bagiannya gitu. Nah, yang pertama R1 sama dengan R indeksnya itu titik 23,0,22. Nah, itu maksudnya pada R1 ini itu mengambil baris 0 sampai 2. Nah, di sini ya baris 0 sampai 2. Nah, indeksnya kan kalau indeks 0 sampai 2 itu berarti kan 0, 1, 2. Lalu kolom 0 hingga 1. Kolom 0 hingga 1. Nah, setelah itu kalau array 2-nya itu R 3.6 3.26,0.2. Nah, itu maksudnya mengambil baris 3 sampai sebelum 6 yaitu 5 gitu. Lalu untuk kolomnya itu dari 0 sampai 1 ya kan sebelum 2. Nah, di sini 18, 6, 10, 46. Untuk R3 itu R titik titik 23 berarti mengambil baris sampai sebelum 3 berarti barisnya itu indeks 0, 1, 2, lalu kolomnya 2.24 dari indeks 2 dari kolom indeks 2 sampai sebelum 4 itu 3. Nah, kalau R4-nya itu 3.26 dari baris 3 sampai baris 5, baris sebelum 6, 5, lalu kolomnya itu 2.24 dari kolom 2 sampai kolom sebelum 4 itu 3 gitu. Nah, setelah itu dari beberapa elemen yang sudah diambil itu lalu di mix gitu. Saya menggunakan concatenate ya. Nah, dari potongan-potongan matriks tadi menggunakan fungsi concatenate itu untuk menggabungkan. Nah, jadi mix 1 untuk menggabungkan array 4 dengan array 2. Nah, lalu eksisnya 1. Lalu mix 2-nya itu digabungkan array 3 dengan R1. Lalu eksisnya 1. Nah, nanti dari hasilnya itu menggabungkan antara dua penggabungan tadi. Sehingga kalau di print itu nanti muncul hasil yang diharapkan tadi. Jadi pada hasil yang diharapkan itu pada baris pertama 9318. Nah, di sini sudah terlihat jelas pada baris pertama 9318. Nah, pada baris terakhirnya 25910, di sini juga 25910. Nah, jadi seperti itu kurang lebih penjelasan saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.